Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rokaya. Yang saya hormati dosen pengampu yaitu Bapak Nur Irwansyah, MPD, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Baik, saya di sini akan mempresentasikan yang berkenaan dengan kecepatan membaca dan mengukur kemampuan membaca. Kecepatan membaca. Kecepatan membaca seseorang akan mempengaruhi pemahaman makna tulisan yang dibacanya. Banyak orang yang belum pernah mendapat bimbingan khusus dalam membaca cepat, mempunyai kecepatan yang sama dalam membaca. Kecepatan membaca pun harus fleksibel. Artinya, kecepatan itu tidak harus selalu sama. Ada kalanya kecepatan itu diperlambat. Hal itu tergantung pada bahan dan tujuan kita membaca. Jadi percuma ya kalau kita bacanya cepat atau cepat banget gitu bacanya, tapi kalau kita nggak ngerti isi dari teks yang kita baca itu kan ya itu nggak ada gunanya juga ya. Jadi lebih baik kita membacanya agak pelan tapi kita bisa memahami isi teks tersebut. Baik, selanjutnya menangkap dan mengenali kata. Dalam proses membaca, mata bertindak sebagai indera penglihatan yang menangkap kata-kata dalam bahan bacaan. Kata-kata tersebut kemungkinan dikirim ke otak untuk dikenali sebagai sebuah kosakata, kelompok kata, maupun pemahaman sebuah kalimat. Oleh sebab itu, membaca merupakan proses menangkap dan mengenali kata-kata dalam sebuah kalimat, paragraf, dan wacana. Dalam hal ini, seorang pembaca dituntut untuk menafsirkan atau menginterpretasikan makna kata-kata yang dibacanya. Hal ini dibentuk agar pembaca mampu memahami isi bacaan dengan baik, agar bisa dipahami bacaannya. Baik, selanjutnya tujuan membaca cepat. Tujuan awal diadakannya pengajaran membaca cepat kepada anak atau siswa adalah agar anak atau siswa itu dapat membaca secara efektif dan efisien, yaitu mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dalam waktu yang relatif singkat. Oke, selanjutnya membentuk kebiasaan membaca efisien. Menurut Tampu Bolon menjelaskan bahwa pembentukan kebiasaan membaca efisien pada usia dewasa jauh lebih sukar daripada membentuk pada saat masih anak-anak. Tetapi bukan tidak mungkin, karena pada usia dewasa yang perlu dikembangkan adalah minat membaca dan membelajarkan mengenai teknik-teknik membaca yang baik. Pada usia dewasa, pengembangan minat dapat dilakukan dengan disiplin diri. Dapat dimulai dengan membaca bacaan yang mudah dan menarik setiap harinya. Misalnya, setengah jam, kemudian waktu membaca tersebut semakin ditinggalkan, bahan-bahan bacaan dapat diganti dengan bahan-bahan fiksi seperti novel, cerpen, ataupun non-fiksi seperti karya ilmiah, skripsi, biografi, dan lain-lain sebagainya. Dan yang selanjutnya yaitu cara mengembangkan kecepatan membaca. Ada beberapa cara untuk mengembangkan kecepatan membaca, antara lain adalah dengan membiasakan diri untuk membaca pada kelompok-kelompok kata, yang artinya bahwa kita harus berusaha untuk menghindari membaca kata demi kata, karena hal tersebut akan memperlambat kita dalam membaca suatu bacaan. Kalau kita sudah terbiasa untuk membaca pada kelompok-kelompok kata, maka waktu yang kita gunakan untuk mencari suatu informasi akan lebih singkat. Makanya kita membaca itu tidak boleh mengulang kata per kata.
Yang selanjutnya yaitu hal-hal yang menghambat kecepatan membaca. Dalam kegiatan membaca, ada hal-hal yang dapat menghambat seseorang membaca dalam membaca cepat, seperti vokalisasi, membaca dengan bersuara. Maksudnya ialah seorang pembaca dalam membaca teks atau bacaan itu dengan mengeluarkan suatu atau bunyi-bunyi bahasa dari alat ucapnya, sehingga nantinya akan mengganggu konsentrasi si pembaca itu sendiri. Jadi sebaiknya kita membaca itu lebih baik tidak mengeluarkan suara. Karena apa? Karena kalau kita mengeluarkan suara, kita seperti tidak konsentrasi, seperti itu. Baik. Selanjutnya dapat diidentifikasikan bahwa beberapa hal yang menghambat kecepatan membaca adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyuarakan apa yang dibaca. Seperti yang saya bilang tadi, kita membaca itu sebaiknya jangan mengeluarkan suara yang kita baca. Karena kalau kita mengeluarkan suara yang kita baca, kita bisa dikatakan tidak berkonsentrasi, seperti itu. Yang kedua, membaca kata demi kata. Apa yang dimaksud membaca kata demi kata? Yaitu mengulang kata yang sudah kita baca. Contohnya seperti ini, yang sampai mengulang beberapa kali. Nah, itu bisa diulang lagi, yang sampai mengulang beberapa kali, karena itu bisa membuang-buang waktu juga. Dan yang kedua, bisa membuat kita tidak konsentrasi karena sudah mengulang-ulang kata tersebut. Baik. Yang selanjutnya, bergumam-gumam atau bersenandung. Ya, yang dimaksud bergumam-gumam atau bersenandung ini ya, seperti bergumam itu seperti agak bernada mungkin ya, bernada dikit, bersenandung ya. Kalau kita baca sambil bersenandung, sepertinya memang tidak konsentrasi ya, teman-teman. Karena kita membaca itu memang harus fokus, rileks, dan keinginan kita sendiri, seperti itu. Baik, selanjutnya, adapun hal-hal yang perlu dipelajari untuk meningkatkan kecepatan membaca adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memahami hakikat membaca. Yang kedua, mengetahui cara mengukur kecepatan membaca. Mampu mengukur tingkat pemahaman terhadap bacaan. Yang selanjutnya, standarisasi kecepatan membaca. Sebagai seseorang pembaca aktif, sebaiknya kita harus mengetahui kecepatan membaca kita. Dalam hal ini, kita dapat melihat apakah kita telah melakukan kecepatan membaca yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh faktor kebiasaan membacanya dan strategi membaca yang digunakan. Baik, yang selanjutnya itu mengukur kemampuan membaca. Seorang pembaca dikatakan sebagai pembaca yang baik bila mampu mengatur irama kecepatan membaca sesuai tujuan. Maksudnya ini temponya itu cepat, jelas, dan tidak terburu-buru, seperti itu. Kalau terburu-buru kita agak susah memahaminya. Ada orang itu ya membacanya mungkin cepat, tapi dia tidak memahami isi teks tersebut, dan lebih baik kita bacanya pelan, atau kita bisa mengamati suatu teks tersebut, mengamatinya dan merasakan suatu isi teks tersebut agar kita bisa merasakan kenikmatan yang kita baca, dan agar kita bisa memahami dan bisa menambah wawasan kita. Selanjutnya, kebutuhan dan keadaan bahan yang dibaca serta dapat menjawab sekurang-kurangnya 60%. Dari bahan yang dibaca untuk tingkat pemula, kecepatan membaca diharapkan dapat mencapai
100 sampai 20 atau 100 sampai 50 ya. Kata per menit ya. Kecepatan itu diupayakan terus meningkat seiring dengan latihan membaca cepat yang dilakukan secara terus-menerus. Jadi kalau kita ingin membaca cepat terus kita memang harus benar-benar membaca gitu, supaya kita bisa membaca dengan lancar dan membaca dengan cepat, dan kita membaca cepat tapi kita bisa memahaminya. Kalau kita membaca dengan cepat kan kita juga kayak gimana ya, juga kayak enak gitu membacanya. Jadi kita membaca itu harus fokus ya. Yang pertama fokus, yang kedua harus menyukai juga, walaupun kita nggak suka banget sama buku atau nggak suka banget sama membaca, setidaknya satu hari itu 1 jam lah mungkin ya, atau nggak sampai deh, karena kan semua orang mempunyai hobi masing-masing ya. Tapi kalau hobi kita itu coba deh agak diarahin ke membaca gitu, karena segala sesuatu itu apabila kita membaca terus-menerus, wawasan kita memang bagus dan bisa menghasilkan hasil-hasil yang positif. Oke. Kita harus belajar membaca dengan irama yang cepat, biar semua orang bisa memahami, dan kita juga yang pertamanya kita harus memahami isi teks yang kita baca. Yang selanjutnya, pada usia 4 sampai 5 tahun, anak sudah mulai bisa membaca secara perlahan-lahan. Pada usia ini, hendaknya orang tua dapat merangsang anak dengan cara menyediakan buku-buku bacaan anak-anak di rumah dan diberikan untuk latihan membaca. Bercerita kepada anak-anak sebelum tidur juga dapat menambah minat membaca anak-anak ya. Anak-anak ini kan dia lebih suka gambar-gambar, atau lebih suka gambarnya pohon atau hewan atau bunga-bunga. Jadi kita agar anak usia 4 sampai 5 tahun ini minat untuk membaca, kita buat lebih menarik lagi. Kita mengajarinya dengan bermain sambil belajar membaca. Karena kalau anak di usia 4 sampai 5 tahun ini kan dia memang nggak mau dipaksa, karena kalau dipaksa juga agak kurang baik. Jadi kita harus sabar dan harus bisa untuk dia bisa belajar membaca. Kalau dengan seiringnya waktu dia suka membaca setiap hari, jadi dia memang suka membaca gitu. Jadi yang intinya sabar dan jangan terlalu memaksakan anak gitu. Oke, selanjutnya, setelah anak dapat membaca secara lancar, ia dapat diminta untuk membacakan buku cerita yang disukainya. Pada waktu anak sudah dapat membaca, hendaknya cara-cara atau teknik yang digunakan anak dalam membaca perlu diperhatikan, sehingga cara-cara yang tidak baik, tidak efisien, tidak berkembang menjadi kebiasaan. Oke, yang intinya di sini maksudnya kita harus memantau anak-anak kita ketika dia membaca. Jangan dibiarkan saja, karena kan anak-anak itu belum terlalu paham ya tentang membaca. Jadi kita harus memperhatikan dia membaca, karena apabila ada kesalahan kita benarkan. Apabila kita tidak melihat atau tidak menyimak anak itu ketika membaca, dia akan merasa benar dan selalu benar, padahal itu tidak benar gitu, seperti itu. Selanjutnya, pada usia ini memang anak-anak suka membaca bersuara. Ini tidak salah, karena perlu untuk memantapkan daya pengenalannya akan huruf-huruf, tetapi perlu mulai diingatkan kepada anak-anak bahwa membaca dalam hati juga perlu.
dan anak itu perlu ditunjukkan tentang cara melakukannya. Karena segala sesuatu yang dilakukan kalau menggunakan hati itu ya, kalau memang dari hati yang paling dalam itu, insya Allah memang lebih mudah untuk dipahami dibandingkan dengan yang ya sekedar baca lantang tapi tidak menghayati, tidak mengamati isi teks itu. Lebih baik kita tuh diam, kita bisa memahami isi teks. Selanjutnya, usaha-usaha seperti ini di atas adalah usaha yang dapat dilakukan dalam rangka membentuk kebiasaan membaca, supaya anak-anak kita nanti bisa membaca dengan baik dan benar dan bisa mengamati teks tersebut dengan mudah dan lancar. Oke, selanjutnya dalam hal ini terutama peletakan fondasi minat yang baik dari diri anak. Kalau kita mengajari anak yang baik ya pasti hasilnya akan baik. Jika minat yang baik itu telah berbentuk, maka fondasi kuat untuk membentuk kebiasaan membaca efisien telah ada dan anak semakin berusaha untuk mengembangkannya. Kalau anak-anak sudah kita ajari sejak dini, dia akan mengembangkan terus menerus dan dia akan belajar terus membaca. Apalagi membaca itu kalau menurut saya membaca itu sangat penting ya. Karena dengan membaca kita bisa mengetahui segala sesuatu dan bisa menambah wawasan kita juga dan bisa memperhatikan kata demi kata dan tulisan juga. Dan itu yang lebih penting, memperhatikan tulisan. Yang selanjutnya, setelah minat yang baik berkembang dengan sedikit bimbingan tentang teknik-teknik membaca efisien, maka anak itu akan memiliki kebiasaan membaca yang efisien. Nah, jadi kalau kita membimbing anak kita dari kecil ya, dan dari kecil, maka dia nanti akan, apabila anak itu kita ajari membaca dengan cara-cara yang benar dari kecil, maka ketika dia besar nanti dia juga akan menerapkan suatu kebaikan itu kepada orang lain. Itulah kenapa pentingnya mengajari anak di usia dini. Selanjutnya, dalam membaca cepat, kemampuan mengenali kata adalah dasar. Ketika kita melihat sekumpulan huruf lewat mata dan mengirimkan ke otak, maka akan ada proses pengenalan terhadap kata-kata tersebut. Terlebih jika kita pernah mengenal kosakata tersebut sebelumnya, hal itulah yang menyebabkan mengapa orang yang rajin membaca memiliki kecepatan yang relatif lebih cepat dibandingkan orang yang jarang baca, karena kekayaan kosakata yang telah dimiliki sebelumnya. Jadi kalau orang yang suka membaca itu ya kan ya, seperti dia kan udah sering baca tuh. Nah, jadi dia ibaratnya tinggal lihat aja dia udah tahu, oh ini kosakatanya ini, oh ini kosakata. Ibaratnya jarang baca gitu, nggak suka baca gitu, karena mungkin agak kaku ya, karena nggak dilatih lagi gitu, sekedar oh iya udah bisa baca udah. Padahal kan itu juga nggak bagus ya, karena segala sesuatu itu apabila tidak diasah dia akan berkurang dengan sendirinya. Tetapi apabila kita asah setiap hari itu ya, dia pasti akan mempunyai ibaratnya itu mempunyai sesuatu peningkatan ya. Awalnya bisa membacanya belum lancar, akhirnya bisa lancar. Nah, berbeda sama orang yang udah bisa baca tapi dia nggak suka baca, itu berbeda lagi. Oke, selanjutnya dalam teknik membaca cepat kita akan melatih kecepatan mengenali berbagai kosakata. Nah, yang sudah saya bilang tadi ya, apabila orang yang suka membaca
Ibaratnya dia itu sudah mengenali kosakata terlebih dahulu. Dilihat sendiri aja dia udah bisa gitu. Oke. Baik, terima kasih. Itu penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.